Halo semua teman-teman, jumpa lagi dengan saya Depri Saipullah. Kita membahas final ASEAN U23 Championship atau AFF U23 antara Indonesia melawan Vietnam U23. Tapi sebelum itu kita tentu akan membahas dulu bagaimana penampilan timnas U23 yang lolos dramatis lewat adu penalti dengan skor 7-6 melawan Thailand. Ada beberapa catatan yang bisa kita lihat dari permainan timnas U23 saat melawan Thailand. Catatan-catatan ini memang harus didengar atau mungkin harus dievaluasi oleh pelatih Gerard van den Berg dan juga asisten pelatih Frank van Kempen. Kita ulas dulu bagaimana penampilan timnas U23 saat melawan Thailand. Sesuai judul ini, saya sepakat, mungkin teman-teman juga sepakat bahwa timnas U23 para pemainnya memiliki mental yang cukup bagus. Inilah yang membuat kita bisa survive saat tertinggal 0-1 di menit ke-60, kita bisa membalas lewat tendangan lewat sundulan dari Jens Schraven. Tapi kita juga melihat bahwa timnas Indonesia cukup lemah ya di beberapa area. Kalau dalam serangan tentu bagus ya. Tapi dilihat dari statistik, ada hal yang ganjil yang menjadi catatan kita di video ini, yaitu mengapa dengan penguasaan bola sekitar 79%, sedangkan lawan 21%. Timnas Indonesia hanya bisa melepas tembakan sebanyak 16 kali, dan 3 diantaranya mengarah ke gawang. Sedangkan Thailand yang melepas atau menguasai bola sebanyak 29% saja bisa melepas 21 tembakan dan 5 diantaranya mengarah ke gawang. Ini kan cukup aneh gitu ya. Dan ini harus diperbaiki jelang melawan Vietnam, karena Vietnam pastinya lebih bagus lagi dari Thailand. Kita melihat bahwa mereka dihuni beberapa pemain berpengalaman seperti Nguyen Van Duc ya, yang juga cukup berpengalaman di tim senior Vietnam. Belum lagi pelatih mereka Kim Sang-sik punya reputasi bagus dan jadi juara Piala AFF di senior ya, gelar pertama, sehingga dia juga berminat untuk meraih gelar ini untuk ketiga kali beruntun. Indonesia sendiri ini merupakan pertemuan kedua beruntun melawan Vietnam di final ya. Pada 2023 lalu saat masih dilatih oleh Sintayong, kita juga mengalahkan Thailand, tapi di waktu normal dengan skor 3-1. Dan saat itu di final kita kalah tragis lewat adu penalti 6-5 ya. Dan saat itu Hernando Ari salah satunya yang gagal eksekusi penalti. Jadi ini pertemuan yang boleh disebut penuh dendam juga, dan yang pasti kita tidak perlu mengingat-ingat soal itu, karena yang paling penting adalah memperbaiki skuad yang ada sekarang. Nah, kembali ke catatan dari pertandingan Indonesia melawan Thailand, saya melihat bahwa memang apa yang diperlihatkan oleh atau taktik yang diterapkan oleh Gerard van den Berg ini sepertinya kurang efektif ya. Bayangkan saja dari 770 umpan dibandingkan sekitar 200-an umpan yang dimiliki oleh Thailand, masa hanya menembak 16 kali. Itu artinya ada yang salah dari gaya main timnas Indonesia. Itu catatan pertama ya. Itu artinya bahwa umpan-umpan yang dilakukan oleh timnas Indonesia lebih banyak di belakang.
harusnya diperbaiki untuk saat melawan eh, Vietnam. Kita bisa melepaskan umpan-umpan berbahaya di sepertiga pertahanan lawan, bukan lagi banyak di belakang. Akibatnya kita tahu bahwa Dominikus Dion melakukan blunder dengan salah umpan. Yang hal-hal seperti inilah yang dikhawatirkan, salah umpan. Dan ini harus diperbaiki ke depannya. Catatan kedua yaitu perombakan pemain ya. Kabarnya kita juga masih menunggu bagaimana Jens Schraven, kepulihan Jens Schraven gimana. Tapi yang pasti kalaupun dia main, ada beberapa hal yang harus diperbaiki ya, utamanya di lini tengah. Saya melihat bahwa ya mau nggak mau dengan Arkan Fikri kemungkinan tidak main lagi di final. Dan kita berharap Tony Fernandes kembali main. Nah, kalau Tony Fernandes main, saya berharap ada perombakan di lini tengah, karena di lini tengah ini terlihat sekali ngaco gitu ya. Dominikus Dion sering sekali melakukan kesalahan yang hampir saja membuat Thailand mencetak beberapa gol. Untung saja pulang Thailand bisa ditepis oleh Ardiansah. Nah, kalau kuncinya ada di Tony ya. Kalau Tony pulih, saya berharap si posisi bek kiri bisa ditempati lagi oleh Donitri. Donitri main di tengah, bukan posisi dia sebenarnya. Karena kita mengharapkan umpan-umpan yang lebih akurat. Prenggi Misa bagus, tapi ya masih lebih baik dari Donitri. Dan selebihnya saya melihat bahwa tidak ada masalah ya. Lini belakang sudah cukup solid, walaupun ya ada peluang Brandon Suneman dijadikan starter, Ferrari ada juga yang tiba-tiba jadi striker. Sebenarnya banyak pilihan, cuma lini tengah saja yang agak rawan ya, karena Arkan Fikri dan Tony absen. Sedangkan lini depan juga oke. Saya melihat bahwa trio Jens Schraven, lalu Ryan Hanan, dan juga Rahmat Arjuna ini sudah cukup baik. Pola-pola seperti yang diterapkan saat lawan Thailand harus diperbanyak lagi. Seperti umpan silang, lalu umpan langsung dari back ke depan, itu harus diperbanyak lagi. Kalau perlu, kita juga harus memainkan ritme, karena itu yang menjadi catatan ketiga, mainkan ritme. Karena ada kemungkinan Vietnam juga akan memainkan gaya seperti saat melawan Thailand, yang menunggu dulu, lalu memanfaatkan kesalahan yang dilakukan oleh pemain timnas Indonesia. Trio di lini depan sudah baik. Saya berharap utamanya Ryan Hanan di beberapa hari jeda ini bisa mempertajam tembakan-tembakannya, karena beberapa kali dia mendapatkan peluang yang cukup bagus. Jadi kira-kira itu catatan menjelang final, karena ini duel klasik yang harus dimenangkan. Ada nuansa balas dendam di pertandingan ini yang harus dimenangkan oleh Timnas U23, apalagi kita main di Jakarta. Walaupun target kita ya lebih jauh di Asia, tapi tetap saja gelar AFF U23 harus kita menangkan, karena kita sudah menang sekali tahun 2019 dan kini saatnya untuk memenangkannya lagi. Demikian teman-teman ulasan saya, semoga menjadi informasi yang berguna. Terima kasih dan salam olahraga.